kalau Pak itu fotokopi kan? Fotokopi. Mana? Nah, modalnya kertas. kertas. Terus dan alat-alat mesin fotokopi lainnya. Nah, Kemudian ada komputer, printer, dan barang-barang artika, Pak. nah, tenaganya? Tenaganya juga jangan lupa. Ya, tenaganya satu orang yang jaga. Tenaganya dia sendiri. Iya, kalau tenaganya Pak Zulkifli sendiri, kalau saat Pak Zulkifli tidak enak badan, masa harus ditutup? Iya, untungnya sama dia. Tenaganya ada satu orang. Kalau kewirausahaannya, Pak Uzul, kewirausahaannya apa tuh? Maksudnya, Pak? Kewirausahaan. Masih ini sih, Pak, perorangan. Ya berarti adalah mau cara-cara yang dipakai oleh Pak Jul kewirausahaan adalah untuk meningkatkan hasil dia, hasil produksinya atau hasil penjualan dia kan. Mungkin dengan promosi kemana-mana itu untuk nama itu adalah faktor kewirausahaan. Bagaimana manajemen atau manajerial supaya fotokopi itu berkembang. Suatu saat nanti kalau Pak Jul bisa mengolah bagaimana fotokopi Pak Jul menjadi fotokopi terkenal di Batam membandingkan atau fotokopi terbesar ini. Dikatakan dengan faktor kewirausahaan. Jadi ada lain modal, tenaga kerja, dan kapital. Nah ini kata Mas Zedong ya, Mau Zedong. Tahu nggak sama Mas Zedong siapa nih? Hah? Ini rupanya wajahnya mirip Jokowi rupanya Mau Zedong nih. Mau Zedong adalah ahli Partai Komunis Cina, tokoh Partai Komunis yang paling berpengaruh di Cina. Dia punya pendapat bahwa dibilang faktor-faktor produksi tenaga kerja itu sangat penting dalam menciptakan produksi, dibilang. Dalam menciptakan produksi dibilang. Jadi baik buruknya katanya hasil seseorang itu nanti ada tergantung dengan faktor tenaga kerja. Dan nanti ada grafik nanti gitu di belakang. Dibilang karakter wirausaha ini Pak Jul punya mungkin barangkali. Ini nggak usah lagi. Ini yang nomor 9 apa? Tahu nggak yang nomor 9 itu apa? Nampak nggak nomor 9 itu apa? Keberanian untuk menanggung risiko. Benar ya, dan lain-lain ya, delele ya. Ya, Memiliki kekuasaan dan kewibawaan, bertanggung jawab itu. Lain-lain. Karena Bapak mau cepat ya, kalau bisa nanti 2 bab bisa nanti kan. Produksi lagi. Nah, ini ada rumus-rumus yang diciptakan oleh Ibu, nggak usah bertanya dengan saya bukan ahli ekonomi ya. Ini aja gitu. Saya bilang dulu, Pak Jul nggak usah bertanya dengan saya kan. Rumusnya Q, tenaga kerja, modal, kekayaan alam, kewirausahaan. Ini orang kaya yang punya nih, Pak Prabowo yang punya nih. Tingkat produksi yang dihasilkan output, tenaga kerjanya berapa, jumlah modalnya berapa, kekayaan alam, kewirausahaan apa. Pak Jul punya nih. Kalau Pak Jul nanti kita doakan Pak Jul menjadi pengusaha sukses kan. Nah, akan punya dia nanti dalam bentuk yang besar kan. Amin. Ya, tapi Pak Jul harus bisa miring-miring sedikit dengan Pak pemerintah, hubungi Pak pengawas Pak. Fotokopi itu kalau saya ngambil berapa Pak dengan dia? Kalau umpama satu modalnya Pak umpamanya 150, untuk Bapak ada sekian. Orang Indonesia itu gitu modelnya Pak Jul. Kong kali kong itu jahat gitu kan. Bapak bagian dari sana ya. Ini selanjutnya ini dia. Nah, ini kita perhatikan di sini. Yang kata Om Mao Zedong tadi, yang kata dia ini penting. Lihat, ketika mamanya tenaga kerjanya 4 orang, ada hampir 100 yang dihasilkan dengan dia. Ya. Ketika tenaga kerjanya 8 orang, hasilnya cuma sekian. Berapa? 120. Ketika 10 hasilnya menurun. Ini Pak Jul, pengalaman Pak Jul nih. Ketika hasil tenaga kerjanya 8 orang, 4 orang, hasilnya di sini Pak Jul. 90 ya Pak? Iya, hampir 90 kan? 90. Ketika tenaga kerjanya 8, dah banyak ngomong ngota aja kerjanya kan? Jadi 70 ya Pak? Hasilnya 120 cuman kan. Mantap, Wesis. Ketika ditambah tenaga kerja 10 orang, hasilnya makin menurun. Makin 75, 70. 70. Dan turun hasilnya gitu, nah makanya hati-hati.
Jadi kalau besok Pak Jul jadi orang kaya jangan banyak-banyak, enggak tenaga kerjanya cukup yang penting-penting. Saya ingat pesan Pak Dusmar ya. Enggak usah banyak-banyak, asal 4 aja lah. Kenapa? Dalam bukunya kan udah 8 enggak ya. Banyak Yang cerita penting deh, Pak. kalau seandainya ada pengawasannya ya, seperti di sekolah kita itu kan. Sekolah kita umpamanya kadang-kadang guru wajib ngajar 24 jam kan. 24 jam itu coba dibayangkan, guru SMP mengajar 24 jam. Guru SD itu wajib ngajar 30 jam loh. 30 Coba jam. adil nggak? Hah? Guru SD kan guru kelas kan? Iya, Pak. Banyak. Iya, Pak. Rata-rata Aja. berapa ngajar guru SD itu? 24 Berapa lah, jumlah Pak, pelajaran? minimal. Hah? 36 satu minggu, 36 jam ya. Paling rendah 2. Lebih lah Bu, 26 jam. Lebih. Olahraga Bu ngajar nggak? Masuk. Iya kan Lah, kita kurangnya sama agama. Hmm? Banyak. Ada juga Pak, yang masuk, dirangkap, Pak. Kalau di sekolah saya kalau di sekolah saya Pak, untuk olahraga itu kelas rendah aja Pak. Kalau kelas tinggi ada gurunya masing-masing. Iya. Lebih masing-masing. Kurang guru olahraga. Ya. Jadi manajemen itu tadi kan ketika memang gurunya banyak dia nggak maksimal. Ketika sekolahnya sedikit dia maksimalkan, maksimal yang diajarkan dengan dia. Itu dikatakan begitu. Nah, makanya dikatakan begitu. Ketika modalnya sedikit, maka adalah yang dihasilkannya adalah banyak. Kita lihat bahwa di sekolah-sekolah swasta itu memang karena gurunya mengajarnya sedikit atau banyak mengajar,